Saya mau mengatakan begini, timnas kita ini kan timnas yang lain. Menurut FIFA dengan naturalisasi kita jauh lebih kuat di Asia Tenggara ya. Tapi ketika masuk ke kualifikasi babak ketiga ini kan tingkat Asia. Dan kita tahu penuh kejutan, Palestina misalnya bisa menahan Korea, Bahrain mengalahkan Australia. Jadi seluruh tim itu mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh untuk Piala Dunia tahun 2026. Menjawab pertanyaan Anda, iya, para pemain nasional kita sudah lebih baik. Dan lebih daripada itu, Sintayong juga punya strategi yang cukup baik. Saya rasa dia pasti punya resep tertentu. Pak Sumarji juga tadi pagi mengatakan mental disertai fisik ya. Kalau sudah masuk babak kedua, itu semua akan menentukan. Ya, timnas kita jauh lebih baik pada saat ini. Baik, Bung Effendi, sudah adakah bocoran susunan line up yang akan diturunkan Coach Sintayong pada malam nanti? Saya belum mendapat bocorannya ya, tapi itu dari prediksi yang kita punya kan pasti Martin Paes. Lalu ada Sain satu nama. Iya, lagi-lagi Anda dengar ya, Sintayong ya. Ada Kevin Verdong, kemudian Justin Hafner, Om Jai ada di sana juga ya, bersama dengan mungkin Rizky Ridho. Kemudian di depannya itu akan ada Nathan Chuaon ya, bersama dengan Profesor Kompai. Lalu di depan ya Struts bersama dengan Ragnar Mangun dan Witan barangkali, atau Marcelino, salah satu dari itu. Oke, Bung Effendi, dengan support yang mengalir dari para pendukung timnas Indonesia, ini akan menjadi keunggulankah untuk para pemain atau justru ini akan menambah beban kita? Pada awalnya sudah pasti akan menjadi keunggulan. Pemain ke-12 ini ya sudah selalu mendukung, sejak latihan pun selalu mendukung. Dari awal pun mereka akan mendukung, tepuk tangan, kasih semangat, lalu kepada tim Australia. Ya, artinya biasa saja dalam pertandingan bola ya, sejauh kita tidak merugikan mereka. Tapi yang agak lebih penting, betul sangat benar sekali kata Valeri tadi. Kalau saja misalnya tiba-tiba kemudian kita mencoba terus, lalu kita frustasi, kemudian kebobolan satu, ya kemudian belum mampu bangkit di tengah harapan dan dukungan yang begitu besar. Iya, saya tidak ingin menceritakan seperti ramalan atau prediksi dari media-media di Eropa itu. Tapi itu bisa terjadi, Valeri. Oke, bagaimana dengan tim Australia? Adakah mereka melakukan perubahan sejak kekalahan dari Bahrain kemarin? Sangat, ya. Jadi mereka mengatakan ada 5 yang mereka secara khusus akan mengalami perubahan ya. Jadi Milner yang dulu nggak main digantikan oleh Kartiaki, itu nanti mungkin Milnernya bisa main, sehingga Martin Boyle yang tampil gemilang waktu di Doha dulu bisa tampil sebagai winger gitu ya. Dan kita tahu Harry Sutar tentu yang sudah membuat kesalahan blunder pada waktu melawan Bahrain sudah mengatakan akan bermain lebih baik. Kemudian juga Irvin juga akan bermain lebih baik. Dan saya rasa mereka saat ini melakukan setidaknya 5 perubahan tadi dengan membawa beberapa pemain dari Bayern Munchen, AS Roma, dan lain-lain. Gelandang yang saya katakan tadi, Iran Kanda 18 tahun kemungkinan juga akan turut pada sore hari ini atau pada malam ini. Ya, oke. Tim kita kan, Bung Effendi, memiliki keunggulan bermain di kandang sendiri. Kemarin juga kita sangat-sangat percaya diri setelah berhasil menahan imbang Arab Saudi. Sementara untuk Australia sendiri, setelah kekalahan dari gol bunuh diri ini, apakah ini akan juga berpengaruh terhadap mentalitas mereka? Ataukah justru ini akan lebih memacu, menyemangati mereka untuk bisa menaklukkan Indonesia? Ya, kita khawatir. Yang kita khawatirkan adalah tiba-tiba mereka merasa marah ya, tercapik-capik, ada semacam sebuah emosi untuk mengatasi keadaan yang ada ya, sehingga betul-betul kemudian tampil baik, kompak dan tenang walaupun bagaimanapun tekanan penonton ya di stadion Keramat GBK kita ini. Tapi pada sisi lain, media-media di Australia juga mengatakan bahwa Australia sedang panik, sedang bingung sebetulnya menghadapi kekuatan baru yang namanya timnas Indonesia ini. Jadi semua masih bisa terjadi pada sore hari ini, walaupun sekali lagi ini peringatan bagi Graham Arnold. Dia sudah kalah 0-1 dari Bahrain dan sekarang terakhir itu kan 4-0 kemenangan melawan Indonesia. Bagaimana pada sore hari ini dia harus memetik 3 angka untuk pulang ke Australia, kalau enggak punya masalah dia. Oke. Baik, jadi Australia ini juga jangan sampai kita sepelekan ya, karena dengan kekalahan mereka kemarin mungkin mereka akan lebih agresif lagi begitu untuk mengalahkan Indonesia. Terima kasih Bung